Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami tundukkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami menantikan kebenaran-Mu menyirami kehidupan kami, agar kami boleh tumbuh menjadi lebih baik di hadapan Tuhan, agar kami boleh lebih lagi berakar dan menghasilkan buah yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, isilah bejana hidup kami dengan kebenaran-kebenaran sorgawi. Biarlah kebenaran-kebenaran sorgawi itu yang akan menguasai, mendominasi hidup kami. Sehingga daging kami tidak bisa mengelak untuk tunduk sepenuhnya kepada seluruh hukum-hukum-Mu yang Engkau firmankan bagi kami. Untuk itu Tuhan, berkata-katalah, berbicaralah. Kami siap mendengarkan. Apabila ada roh jahat yang mau mengganggu kami, mencuri firman Tuhan, mencuri konsentrasi kami mengikat roh-roh itu. Nyangkau iblis, tinggalkan ruangan ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam. Ini mungkin Pak Julu dimatikan supaya jangan bunyi-bunyi dia Pak. Kecuali dipakai nanti. Nah. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur. Kalau mic yang di depan satu lagi mungkin bisa dimatikan. Saudara, rekaman kita agak terganggu beberapa, hampir kalau tidak salah sudah hampir 1 bulan ya. Saya juga tidak tahu apa penyebabnya, padahal apa kita sudah naikkan. Tadi soalnya orang Lintong juga ibadah sekarang. Sudah bisa dapat? Oke, baik. Tolong dulu dicek Bapak Ibu supaya kita bisa mulai. Mungkin siapa yang bisa tahu apanya ini, diturunkan dulu. Mungkin apanya ini. Ya, volumenya jangan diturunkan, bassnya mungkin diturunkan sedikit aja, sedikit. Belum ada apa? Sudah keluar? Sudah ada? Tolong dicek. Biar mereka bisa ikut ibadah bersama-sama, saudara, mereka sedang menunggu-nunggu. Di mana Pemi? Iya, di mana? Tolong dicek dulu. Ya, saya kurang tahu juga apa penyebabnya. Menurut
si Samuel katanya agak kurang bagus sinyal, tapi sudah satu bulan saudara. Masalahnya kita sudah juga ke sana, sudah coba komplain juga, udah didatang di sini memperbaiki supaya sinyalnya bagus, tapi tetap saja mudah-mudahan malam ini kita bisa ikuti dengan baik. Kami berharap kalau sudah bisa dilihat, udah bisa kita sharingkan kepada yang lain. Baik, kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita melihat kitab Yosua pasal 24. Yosua pasal 24, kalau sudah ketemu kita baca ayat yang ke-15. Silakan Pak. Ayat 15. Ya. Yosua 24 ayat 15 demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya saudara, ini adalah satu keputusan yang dibuat oleh seorang yang pertama saudara, dia adalah pemimpin. Sebab dia yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Yang kedua Bapak Ibu, karena malam ini juga kita bicara tentang keluarga, maka ini adalah keputusan yang dibuat oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Kemana saudaraku rumah tangga mau dibawa? Ke arah mana? Jalan mana yang harus dilalui? Harus bisa dibuat keputusan yang tepat. Tidak menyalahi di hadapan Tuhan. Ini penting. Maka kita melihat saudaraku apa yang diputuskan oleh seorang bernama Yosua. Ia berkata saudara, jika kamu tidak menganggap, jika kamu anggap tidak baik ya untuk beribadah kepada Tuhan, ya udah pilih hari ini. Pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kamu beribadah kepada pekerjaanmu, silakan. Kamu beribadah kepada hartamu, silakan. Kamu beribadah kepada teman-temanmu, karena kadang-kadang orang tidak bisa beribadah kan karena teman-temannya. Silakan. Kenapa? Karena Yosua bilang, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu keputusan, ini tidak oleng-oleng.
ini bukan setengah-setengah hati. Kalau aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah aku dan seisi rumahku atau aku? Apakah aku dan seisi rumahku atau dia? Apakah aku dan seisi rumahku atau anak-anakku lah? Kuantar tahu. Tapi kita menemukan di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang kepala rumah tangga jelas arahnya kemana. Aku, bukan hanya aku dan seisi rumahku. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini jelas sama seperti yang dibilang Sadrak, Mesak dan Abednego dalam hal ini, Tuanku Raja, tidak perlu kami memberikan jawab. Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang Tuanku dirikan itu, dia akan selamatkan kami. Kalau tidak, hendaklah Tuanku Raja ingat, kami tidak akan menyembah dewa atau patung yang Tuanku dirikan itu. Sama keputusannya. Bagaimana kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Apakah ini juga adalah keputusan di dalam rumah tangga Kristen? Aku dan seisi rumahku, istri, anak, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bahkan saya mengatakan, saudaraku, bukan hanya istri, suami, anak, seisi rumahku, siapapun yang ada di rumahku. Kenapa? Supaya mereka jangan membawa kutuk bagiku. Sebab ingat saudara, ketika Hagar ada di rumah Abraham, sadar atau tidak sadar, Hagar telah merusak hidup rumah tangga daripada Abraham. Jadi pastikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, aku dan seisi rumahku, karena Yosua mengatakan di sini, dan ini sekalian saudara adalah kebenaran firman yang jelas kepada kita. Aku dan seisi rumahku, semua orang yang ada di rumahku, kalau kami akan beribadah kepada Tuhan. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua kita kan bercita-cita, mana ada yang tega istri masuk sorga, suami tidak. Ada yang tega di sini? Tapi sering sekali kita tega, udah kau udahlah di rumah. Udah, aku aja dulu. Tapi sebenarnya tega itu sudah dimulai dari sana. Sudah dimulai dari sana. Jadi itulah makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini nanti ke depan kita akan belajar, saudaraku, hari ini saya akan bicara secara umum. Nanti besok-besok kita akan belajar khusus suami, khusus istri, khusus anak dan orang tua. Kita akan belajar karena kita mau semua menyiapkan diri masuk ke pengangkatan ini. Satu pertanyaan ibu saudaraku selalu kepada anak-anak kami adalah, waduh, jangan sampai kalian tertinggal. Terus itu. Saudara, bagaimana kita bisa, saudaraku, berjuang keras? Bagaimana supaya orang lain mengalami hadirat Tuhan dalam ibadah, tapi seisi rumah kita biarkan.
Tapa sobu songoni. Tidak ada beban. Kita harus mulai terbeban. Dimulai dari keluarga kita. Katakan amin saudara. Haleluya. Nah saudara, memang Yosua pada saat itu jelas melihat ada mungkin saudaraku mulai terjadi saudaraku penyimpangan. Dan jelas di sini dikatakan, oke, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini seberang sungai Efrat. Jadi ada di seberang sungai Efrat dan atau di negeri Amori ini. Nah ini jelas saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita juga demikian di zaman ini. Apakah kita mengikuti kehidupan orang yang hidup di daerah ini tidak takut akan Tuhan? Mereka lebih taat kepada aturan-aturan di luar daripada firman. Dan ini saudaraku sangat dihargai, dihormati. Atau kita apapun yang terjadi, kami, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, saya berharap di masa-masa yang akan datang ini ke depan, ya khususnya kita nanti setiap hari Selasa kita akan belajar tentang keluarga Kristen, dan Kamis kita akan belajar tentang zaman akhir ini dan antikris dan segala macamnya. Ya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus perhatikan ini keluarga. Ini keluarga. Keluarga beribadah bersama-sama. Keluarga melayani Tuhan bersama-sama. Keluarga mengalami hadirat Tuhan bersama-sama. Sebab saudaraku beda loh. Orang baru pulang dengan ibadah, sementara yang lain tidak ibadah, tidak takut dengan Tuhan. Kita senyum, dia tidak senyum. Jadi saudara kita sukacita, dia tidak bisa sukacita. Dia lihat kita sukacita, dia menekan kita. Kan sudah jauh berbeda. Makanya saya bilang tadi, kenapa Yosua mengatakan aku dan seisi rumahku? Karena dia tidak mau di dalam rumahnya ada orang yang tidak menghadirkan Tuhan, atau menjadi penentang hadirat Tuhan turun di dalam rumah, atau di dalamnya, pokoknya di dalam seisi rumah. Ini bisa membawa kutuk. Nah, olehnya Bapak Ibu, kita mulai dari setiap pria dan wanita Kristen yang akan memasuki pernikahan, membangun sebuah rumah tangga, saudaraku, harus menyadari hal ini. Bahwa itu terjadi adalah karena campur tangan Tuhan. Kecuali dia bukan orang Kristen. Campur tangan Tuhan. Jadi baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, laki dan perempuan harus bertekun mengikuti ibadah ini. Kenapa? Nanti ke depan kita akan belajar. Supaya tahu suami itu bagaimana. Istri itu bagaimana. Orang tua itu bapak dan ibu bagaimana. Anak bagaimana. Jadi kita membangun ini dulu saudaraku. Karena sama-sama rumah tangga kita rindu sama-sama. Di bumi ini satu rumah, nanti saudaraku di sorga kita kumpul di sorga. Haleluya. Kalau pengangkatan terjadi kita ikut terangkat bersama-sama. Enggak satu tinggal satu terangkat, saudaraku sangat disayangkan. Ya, saya berharap saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam rumah tangga kita rindu berjuang bersama-sama. Supaya kita ikut terangkat
bersama-sama. Ya udahlah. Kadang-kadang saudaraku yang dikasih Tuhan, satu dengan yang lain di dalam rumah tangga itu bukan karena sebelahnya tidak mau sebenarnya. Kadang-kadang didukung oleh yang seorang lagi. Itu sebenarnya. Didukung oleh, udahlah, udah tema. Jangan-jangan disuruh sengaja. Nah ini saudaraku tidak boleh. Aku dan seisi rumahku. Katakan sama-sama. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Akan melayani Tuhan. Haleluya, amin. Nah harus orang Kristen, baik pria maupun wanita, harus menyadari bahwa ketika melangkah menuju kepada pernikahan Kristen, itu harus kita sadari. Tidak akan terjadi kecuali di luar Kristen. Tanpa dipersatukan oleh Tuhan. Ya, begitu ya. Matius 19 ayat yang ke-6. Dibaca dulu Pak Julu. Dibaca dulu. Ya. Matius 19 ayat yang ke-6. Ya. Matius 19 ayat 6 demikian firman Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah. Apa yang telah dipersatukan Allah. Jadi pernikahan Kristen adalah pernikahan karena dipersatukan Allah. Katakan amin saudara. Amin. Ya ini harus kita pahami dengan baik. Bahwa pernikahan kekristenan membentuk rumah tangga Kristen itu terjadi karena campur tangan Tuhan. Kenapa saya katakan karena campur tangan Tuhan? Karena dikatakan demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan apa? Satu. Siapa yang mempersatukan? Tuhan. Apa yang telah dipersatukan Allah, baik suami maupun istri, ketika mereka melangkah dinikahkan secara gereja, itu terjadi. Harus kita yakini, harus kita imani, itu terjadi karena dipersatukan Allah. Ya. Saudara, kalau nanti sebenarnya banyak saudaraku yang dikasih Tuhan yang menjadi ilmu teologi sekarang ini berbeda-beda pendapat ya. Kita nggak usah bicara yang teologi yang aneh-aneh lah. Saudara, sampai sekarang ini banyak terus pembahasan termasuk perceraian ini. Tapi satu hal, sebenarnya kekristenan tidak boleh bercerai. Kalaupun ada pelanggaran, bayangkan 70 kali 7 kali harus bisa mengampuni dalam satu hari. Yang kedua, kalau kepala diputus dari tubuh, apa yang terjadi? Tidak ada kehidupan. Betul ya? Gak ada kehidupan. Mau tanya kemanapun, mau pakai apapun, mau pakai teknologi apapun, kalau kepala sudah dipisah dari tubuh, mati. Itu mati. Jadi kepala dan tubuh tidak bisa dipisah. Apapun alasannya. Makanya Petrus bertanya, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali cukup? Yesus bilang tidak. Kamu harus bisa mengampuni 70 kali
7 kali dalam sehari. Dan saya rasa saudaraku, tidak ada suami atau istri yang bersalah sampai 490 kali satu hari. Ada? Tidak ada. Jadi tidak ada alasan untuk mengampuni. Amin. Tidak ada alasan untuk bercerai. Harus bisa mengampuni. Atau sama dengan tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Bah kalau Tuhan melihat kesalahanku, saya tidak layak. Kan begitu. Kalau Tuhan melihat kesalahan kita, tidak ada satupun di antara kita yang layak. Tidak ada satupun. Siapapun di antara manusia tidak ada yang layak kalau hanya dilihat dari segi sifat dan perbuatannya. Karena dianggap sudah benar, Alkitab berkata semua kesalahan manusia hanya seperti kain kotor saja. Sementara saudaraku yang dikasihi Tuhan, lebih dalam lagi diterjemahkan kain kotor ini adalah kain pembalut wanita. Itu kain kotor. Artinya sampai kapanpun tidak akan pernah bisa layak. Sudah perbuatan saleh, tidak akan pernah bisa layak. Jadi kenapa kita dilayakkan? Itulah kasih karunia. Jadi makanya tidak ada alasan. Dan doa Bapa kami tiap hari didoakan ya. Apalagi saudaraku ya, yang sangat apa dengan itu ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti, jujurlah dulu, baru aja salah sedikit teman kita. Padahal Tuhan mengampuni kita seperti kita mengampuni. Dosa kita besar, tapi dosa teman kita sedikit, tidak bisa mengampuni. Awas, ku balas dia. Pakai doa lagi. Tuhan, habisi dia Tuhan. Biar besok tidak kulihat lagi wajahnya itu. Ya, itulah. Jadi memang saudaraku, kadang-kadang kita yang manusia ini yang enaknya saudaraku sama kita. Ampuni aku Tuhan. Allah yang guau dang bui, unang. Jangan diampuni. Kita harus juga bisa mengampuni. Jadi tidak ada alasan untuk bercerai. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat sekali lagi Pak. Dibaca dulu sekali lagi Pak. Ya. Matius 19 ayat 6. Ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua. Bukan lagi dua terus. Melainkan satu. Nanti ke depan kita akan belajar terus saudara. Uang mereka bukan lagi dua, harus satu. Haleluya. Harta mereka bukan lagi dua, harus satu. Dan saya mengingatkan kepada kita, kalau tidak bisa jadi satu, harta, uang, apa yang ada pada milik kita, apa yang ada pada kita, hati-hati. Sebenarnya saudaraku, sudah terjadi pemisahan. Ya. Hanya sedikit aja nanti ke depan masalah pasti. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini sebenarnya ya, yang paling pertama itu tahu kehendak Tuhan. Kenapa kita menikah? Kalau ada orang saudaraku yang dikasihi Tuhan, ditanya kenapa kau menikah? Ya supaya aku bahagia. Nah hati-hati kalau nanti Anda tidak bisa dibahagiakan, gimana? Tapi kalau ditanya kenapa kau menikah,
supaya aku bisa membahagiakan dia. Aku cinta dia. Aku cinta dia, aku mengasihinya. Jadi biar ada kesempatan saya untuk membahagiakan. Nah itu. Tapi kadang-kadang namanya masa pacaran itu berlaku. Kalau masa pacaran, hujan diterobos. Ya, tapi sudah menikah. Ya, ini parahnya ya. Makanya kita akan terus belajar Bapak Ibu, haleluya, amin. Nah, karena Tuhan yang mempersatukan nikah itu terjadi, maka harus kita pastikan nikah itu harus berjalan selalu dalam Kristus. Nikah rumah tangga itu harus ada Kristus di dalamnya. Nikah rumah tangga itu harus berjalan, harus dijalankan dengan Kristus selalu hadir di dalamnya. Harus. Kenapa? Karena Tuhan yang mempersatukan, saudara. Ya, coba kita cek 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Ya, 1 Korintus 11 ayat 3 demikian firman Tuhan. ya, Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, ya. yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Terus, Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. ya. Nah, kita melihat di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa rumah tangga itu harus selalu menghadirkan Kristus di dalamnya? Mengapa selalu harus ada Kristus dalam perjalanan rumah tangga itu? Karena yang pertama Kristuslah yang mempersatukan. Ya, haleluya, amin. Kristus yang mempersatukan. Yang kedua saudara, mengapa Kristus harus selalu hadir di dalam rumah tangga dan harus berjuang rumah tangga itu menghadirkan Kristus di dalam rumah tangga. Yang kedua, karena Kristus itu adalah kepala. Bagaimana saudara hidup tanpa kepala? Makanya banyak rumah tangga rusak karena mereka berjalan tanpa kepala. Sehingga kepala rumah tangga tidak bisa berfungsi karena dia tidak bisa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak memiliki kepala. Terlalu gampang cerai, terlalu gampang dipaulak, terlalu gampang berkelahi tiap hari, bertengkar tiap hari. Saya katakan saudaraku, rumah tangga itu memang belum ada yang sempurna. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya juga menyadari hal itu. Tapi saya sendiri Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah ada hal yang tidak enak, harus segera kita sadar. Wah, gawat ini. Tidak harus kita tunggu pasangan kita minta ampun. Minta maaf. Gak apa-apa, demi baik kita duluan minta maaf. Haleluya. Amin. Mau Anda salah atau tidak terhadap suami, terhadap istri, tidak salah. Kita lebih dulu memulai minta maaf. Kalau dia baik pasti dia juga bilang tidak. Aku yang tadi yang salah. Tapi masalahnya saudaraku sering terjadi hal-hal seperti itu ya, karena kita semua sama-sama mempertahankan apa kita masing-masing. Jadi makanya tidak bisa ketemu. Ya. Saya mau katakan kepada kita, apabila Yesus tidak diletakkan dia sebagai kepala ya di dalam rumah tangga itu, maka saya yakin dan percaya tidak akan berjalan dengan baik rumah tangga itu. Bagaimana Yesus bisa diletakkan sebagai kepala? Kalau suami itu saudaraku ya, dia sadar kepala dari tiap-tiap suami adalah Kristus.
Kepala dari istri siapa? Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana suami bisa menjadi kepala kalau dia meletakkan Yesus sebagai kepala bagi dia. Berjalan dengan baik. Maka untuk itu rumah tangga itu saudaraku harus menjadi rumah tangga yang meletakkan Yesus sebagai kepala. Kepala itu saudaraku adalah yang menggerakkan ke kiri, ke kanan. Ya kan kepala kita kan yang memerintahkan kita. Ya itu ke kiri, ke kanan. Jadi Yesus yang harus menjadi penggerak rumah tangga itu. Maka kalau Yesus adalah kepala di dalam rumah tangga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang menghadirkan Kristus di dalam rumah, dalam kehidupan sekeluarga. Katakan amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya? Ya, kita harus menjalani rumah tangga, harus selalu berpatokan kepada Kristus, menghadirkan Kristus. Rumah tangga yang menyembah Kristus, yang memuji Kristus, yang beribadah kepada Kristus, yang melayani Kristus. Karena dia kepala. Haleluya, amin. Nah, mengapa keluarga kita harus menjadi keluarga yang melayani Tuhan? Kita lihat 1 Petrus 2 ayat 6 mulai. Ayat 6 dimulai, Pak. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Ya. Sesungguhnya aku meletakkan Sion di sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Iya. Saudara tahu ini, saudaraku, dikatakan aku meletakkan di Sion. Ini sebenarnya Sion adalah gambaran daripada gereja. Dan keluarga Kristen adalah bagian terkecil dari gereja. Katakan amin. Apa dasar daripada gereja? Itulah batu penjuru. Jadi kalau gereja dasarnya untuk dibangun adalah Kristus, maka dasar dari rumah tangga pernikahan orang Kristen juga adalah batu penjuru ini, yaitu Kristus. Semua berdasar kepada Kristus. Kalau rumah tangga diletakkan di atas dasar batu penjuru ini, selalu tergantung kepada Kristus, selalu tidak bisa ya keluar dari Kristus, maka Alkitab mengatakan, saudaraku, siapa yang percaya kepadanya, meletakkan rumah tangganya di atas batu penjuru itu, bangunan rumah tangganya, bangunan nikahnya, maka dikatakan tidak akan dipermalukan. Rumah tangga yang jadi berkat. Haleluya. Amin. Rumah tangga yang menjadi garam. Rumah tangga yang menjadi terang. Tidak kejar-kejaran di jalan. Tidak ribut. Ya. Sampai kadang-kadang kan kalau kita jalan, saudara, ya kan, mau kita jalan melewati kampung-kampung kan, kita berhenti sejenak karena kita mendengar orang bertengkar antara suami dan istri. Ya kadang-kadang kalau kita jalan aja di sini, kalau aku jalan, mau kita mendengarkan orang bertengkar. Ya kan pagi-pagi kan udah. Pagi-pagi saudaraku yang dikasih Tuhan sudah ada orang bertengkar. Nah ini kan saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata tidak akan dipermalukan dan tidak akan mempermalukan Kristus. Ayo saudaraku,
Letakkan Yesus sebagai kepala, letakkan Yesus sebagai dasar. Dasar itu saudaraku, apapun yang menggoyahkan, apapun yang menggoncang tidak akan tergoyahkan. Dan rumah tangga itu tidak akan runtuh, tidak akan rusak. Dan harapan kita adalah rumah tangga kita ikut terangkat pada waktu Yesus datang. Amin saudara. Haleluya. Amin. Nah ini yang menjadi harapan kita. Ya. Nah coba kita lihat saudara. Ayat 7 ya, ayat 7. Ayat 7, 1 Petrus 2 ayat 7. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Ya. Bagi kamu yang percaya, bagi kamu yang yakin bahwa Yesus harus menjadi kepala, harus menjadi dasar di dalam pernikahan kekristenan, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan bagi kamu ia sangat mahal. Kita tidak akan melepaskan karena ia sangat mahal. Katakan amin. Haleluya. Dia lebih mahal dari yang lain. Itu makanya saudaraku kita rela meninggalkan waktu-waktu kesenangan diri kita demi untuk kita bisa bersekutu dengan Kristus. Karena dia mahal. Katakan amin. Dia mahal saudaraku. Mengapa kita mengejar dia? Mengapa kita beribadah? Mengapa kita bayar harga? Mengapa kita pikul salib? Mengapa kita rela dihina, direndahkan orang? Bahkan orang lain sebagian mengatakan bahwa kita akan menjadi orang asing bagi mereka. Tapi kita rela, kita bertahan. Karena bagi kita yang percaya, dia mahal. Dia tidak bisa kita lepaskan. Yang lain kita boleh lepaskan. Kalau Kristus sebagai kepala, Kristus sebagai batu penjuru, dasar pernikahan orang Kristen, maka bagi kita dia mahal. Kita tidak akan melepaskan dia. Itu makanya kita rela meninggalkan apapun. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini selalu kita memiliki sikap hati, Kristus itu bagi saya mahal. Haleluya. Lebih dari yang lain. Lebih dari yang lain. Ya, kita rela meninggalkan, kita rela saudaraku beribadah padahal kita lagi capek. Kita rela beribadah, ya. Saya saudaraku yang dikasih Tuhan nggak tahu ya. Kemarin waktu kita ibadah di Lintong itu, saya bangun saudara, waduh nggak enak kali badan saya. Ya, saya sampai tunggu dulu sampai saya pulih. Kok nggak pulih-pulih? Akhirnya saya paksakan, ya udahlah. Ibu bilang kalau tadi aku tahu kemarin ya lebih baik saya ke Lintong. Tapi bagaimana? Dia bilang enggak, saya apa? Saya ke Lintong biarlah. Jadi saudaraku si Joy bawa mobil. Dan di dalam aduh sakit sekali kurasa. Tapi itulah saudara. Selalu kalau sudah khotbah itu jadi enak. Dari mana kekuatannya itu? Saya juga bingung. Ya kan? Sampai anak saya si Joy kemarin, Bapak ini kemarin tadi dibilangnya capek apa, badannya pegal-pegal. Sampai di mobil itu gitu. Tapi saudara lihat kemarin, khotbah 2 jam katanya. Saya juga bingung loh saudara. Mungkin saudara gak percaya. Ya, orang ibu lain kemarin tahu kalau saya, aduh saudara. Waktu masuk ke mobil aja mau berangkat ke Lintong. Tapi itulah saudara. Di dalam hadirat itulah pemulihan kita. Di hadapan Tuhan itu ketika kita mengalami Tuhan itulah kekuatan kita. Serius Bapak Ibu. Aneh, begitu selesai saya khotbah di Lintong, waduh, saya belum pulih normal. Tapi tadi waktu khotbah tidak ada rasa apa-apa.
Begitu saudara. Jadi begitu nyampe di sini kemarin. Puji Tuhan, hari Minggu kemarin saudaraku saya khotbah, ya selesai pelayanan dari sini, ya sepulang dari Lintung kan saya pelayan di sini, selesai saya agak segar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Artinya bahwa pertolongan kita kalau kita dekat dengan Tuhan. Kekuatan kita kalau kita dekat dengan Tuhan. Kita terintimidasi oleh karena badan kita seperti ada orang loh ngomong begini. Seperti Herana Marsahid. Herana Marsahid. Ya. Betul? Ada orang sering ngomong begitu. Sepertinya aku sakit. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mereka menghadap Tuhan, ya biasanya saudaraku mereka mengalami segar, enak. Waduh, saya tertekan karena apa? Tapi ketika mereka menghadap Tuhan, sebenarnya bisa menjadi enak. Saya mau katakan, saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Ada orang begitu banyak bunuh diri karena masalah. Tapi saya mau katakan kepada saudara, sebenarnya kalau mereka datang ke dalam hadirat Tuhan, tidak akan pernah bisa bunuh diri. Haleluya. Karena di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Itu makanya saudara, bahwa keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Baik, kita lihat saudara ayat 7 sekali lagi Pak. Ayat 7 kita perhatikan. Ayat 7. Ya. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya. Bagi mereka yang tidak percaya terus. Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Terus? Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Iya. Saudara, bagi orang yang tidak percaya, justru perhatikan baik-baik. Ini telah menjadi batu sandungan. Kata istri kepada suaminya, ulah namar minggu. Batu penjuru telah menjadi apa? Batu sandungan bagi dia. Jadi karena dipaksa istrinya dia beribadah, akhirnya dia menjadi apa? Benci ke gereja. Benci ke pendeta. Kurasa udah diracuni otakmu itu oleh pendeta itu. Kristus telah menjadi saudara batu sandungan bagi dia. Kenapa? Karena dia tidak percaya. Tapi bagi kita yang percaya, ayo suami, istri, anak yang percaya, kita menjadi satu rumah tangga yang menghargai Kristus, bahwa Kristus itu mahal bagi kita. Haleluya, amin. Mahal saudara, ya. Jadi ini bagi orang yang mengatakan Kristus itu mahal, mereka mengejar. Mereka tidak gampang melepaskan begitu saja. Mereka tidak akan meninggalkan. Mereka akan mengejar karena mahal. Ayat 8 Pak, mari kita lihat. Ayat 8. Ya. Ayat 8. Ya. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Mengapa mereka tersandung? Selain daripada karena tidak percaya, tapi juga karena tidak taat pada firman Tuhan. Tidak ada sikap menuruti firman. Tidak ada sikap menghormati Tuhan yang memberikan perintah-perintah firman-Nya. Firman-Nya tidak dipercayai. Itulah makanya mereka menjadi tersandung. Berapa banyak saudaraku orang yang memprotes firman ketika mereka tidak taat pada firman, tersandung. Ya, berputar-putar dia, keliling-keliling. Keliling-keliling dia. Ya. Kenapa? Hatinya makin keras. Sebenarnya itu selain daripada tidak percaya, maka juga tidak taat pada firman. Jadi kunci di dalam rumah tangga itu saudara, ya percayalah Yesus yang mempersatukan.
Tidak boleh cerai. Ya, kalau mau cerai tanya dulu Yesus. Yesus, bagaimana ini? Ceraikanlah kami. Karena Yesus yang mempersatukan. Haleluya. Haleluya. Dan Yesus bilang, saudaraku, aku benci perceraian. Ya, benci perceraian. Tuhan itu benci perceraian. Siapa yang mempersatukan nikah? Yesus. Kalau mau cerai, ya bilang sama Yesus. Yesus, ayo ceraikan aku. Ceraikan aku sama dia. Ya, karena dia yang mempersatukan. Karena yang mempersatukan kan bukan hansip, saudara. Ya kan? Yang mempersatukan Tuhan. Jadi karena Tuhan yang mempersatukan, maka ajaran Tuhan Yesus tidak boleh bercerai. Jadi itu intinya. Karena kenapa? Begitu terjadi pernikahan, maka itu menjadi satu kepala dan tubuh. Kalau kepala dipisah dari tubuh, maka akan terjadi kematian. Kepala mati, tubuh pun mati. Ya kan? Sudah pasti. Itu sama dengan Adam dan Hawa yang Alkitab katakan mati kalau makan buah pohon di tengah Taman Eden, padahal tidak mati. Sebenarnya mati terpisah dari Tuhan. Tidak melakukan tidak tunduk, tidak taat pada firman. Terpisah dari Allah. Mereka cari jalan masing-masing. Itu. Jadi makanya kaum muda wajib ikut ini supaya engkau tahu. Ketika engkau menjatuhkan pilihanmu tidak sembarangan. Ya, karena dia tidak seperti ganti baju. Nyampe di rumah cocok, kurang cocok, ganti. Tidak. Jadi makanya hati-hati. Ya, kalau saya boleh bilang sih, selama masa sekolah, saudara, kasihan. Masa sekolah itu sudah sayang-sayangan. Sayang-sayangan itu buruni halak. Ibigi bapak namai. Wah, sayang-sayangmu anakku. Makanya kita masa-masa sekolah gak boleh sebenarnya. Boleh dilihat-lihat silakan karakternya bagaimana. Takut akan Tuhannya bagaimana. Ya kan? Silakan. Ya, ayat 9. Kita perhatikan saudara ayat 9. Ayat 9. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Ya. imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa mengapa kita harus melayani Tuhan. Karena yang pertama saudaraku, kita sudah dipilih. Ya. Sudah dipilih. Kalau sudah dipilih saudara, yuk kamu begitu ya. Berarti saudara siap, Tuanku Raja. Maka saudaraku ketika ini semua menanti nih saudara. Semua menanti. Semua menanti. Semua berharap. Aku juga pilih. Sementara saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak semua terpilih, ya. Atau banyak yang terpilih sedikit yang, banyak yang dipanggil sedikit yang terpilih. Udah dipanggil. Tapi ketika semua kumpul, ya. Hanya sedikit yang dipilih, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini ketika terpilih, ini menjadi kebanggaan tersendiri. Maka wajarlah kita bersyukur, wajarlah kita mengabdi, wajarlah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita dengar-dengaran akan Dia, taat kepada Dia, beribadah kepadanya. Dan menganggap Dia sebagai sesuatu yang mahal yang kita miliki di dalam hidup kita. Haleluya.
mahal. Nah kita melihat saudara, kita dipilih. Dipilih dari mana? Ayo Pak, dibaca Pak, kita perhatikan ya saudara, dipilih dari mana? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Ya. imamat yang rajani, Terus? bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Terus? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dipilih dari mana? Dari kegelapan. Dulu kita gelap, nggak layak saudara. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan dipanggil keluar, dipilih dari sana. Di antara orang-orang yang gelap, hidup dalam kegelapan tidak jelas. Arah tujuannya mau kemana, jalannya tidak jelas, tujuan hidupnya tidak jelas. Mau kemana dia tidak jelas di dalam kegelapan. Tapi puji Tuhan, Tuhan memilih kita keluar dari kegelapan. Hidup kita jadi kita lihat bisa menikmati terang. Kita jadi bisa menikmati terang. Kita dipilih keluar dari kegelapan. Untuk apa kita dipilih? Supaya kita menjadi imamat yang rajani. Ingat ya saudara. Kita dipilih supaya kita menjadi imamat yang rajani. Apa artinya? Menjadi imam yang melayani Tuhan. Rajani, imam yang rajani. Artinya saudaraku, imam yang bisa menjadi raja atas dagingnya. Atas keinginan hawa nafsunya, keinginan-keinginan duniawi. Dia harus bisa menjadi yang melayani Tuhan dan menjadi seorang pemenang. Atas segala bentuk hal-hal yang jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Baik dia pria, pria atau wanita. Ya, baik pria maupun wanita harus menyadari hidupnya adalah orang pilihan yang ditarik keluar dari kegelapan, diangkat menjadi imamat yang rajani. Imam melayani Tuhan, raja menang atas dosa. Menang atas setan, menang atas dunia, menang atas daging. Itulah raja. Bukan raja dalam arti menjajah hidup orang lain. Tapi raja dalam hal menang terhadap iblis, menang terhadap daging, menang terhadap dunia. Menang terhadap hawa nafsunya sendiri. Itulah orang-orang yang melayani Tuhan dan menjadi raja, pemenang atas dosa. Nah ini saudara, kita harus melayani Tuhan. Kalau ini disadari seorang pria, disadari seorang wanita ketika mereka masuk dalam pernikahan, masuk membentuk rumah tangga, maka itu rumah tangga adalah rumah tangga yang melayani Tuhan. Katakan amin saudara. Rumah tangga yang apa? Melayani Tuhan. Karena mereka saudaraku, baik pria maupun wanita dipanggil keluar dari kegelapan menjadi imam yang melayani Tuhan. Haleluya. Sekarang kita mengabdi kepada Tuhan. Ya, mengapa kita mengabdi kepada Tuhan? Karena sekarang kita sudah dibawa keluar dari kegelapan. Kegelapan itu bicara tentang kuasa dosa. Kegelapan itu bicara tentang kuasa iblis. Kegelapan itu bicara mengenai kuasa kejahatan. Itulah kegelapan ditarik keluar dalam masuk dalam terang Kristus. Menjadi apa saudara? Menjadi bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Kalau kita sudah ditarik keluar saudaraku, baik pria maupun wanita, membentuk rumah tangga yang melayani Tuhan, rumah tangga yang menguduskan hidup buat Tuhan, itulah milik Tuhan sendiri.
Katakan amin saudaraku. Haleluya. Nah, kalau kita melihat posisi identitas kita sebagai orang percaya, sebagai keluarga Kristen, yaitu tadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, tentu ini penting sebenarnya. Makanya konseling dalam pranikah itu penting sebenarnya untuk diperhatikan. Ya, maka ini semua sebenarnya harus sudah lahir baru. Ya, sudah lahir baru. Makanya saudaraku, kalau nanti anak-anak muda mau menikah, pastikan pasanganmu sudah lahir baru. Cinta Tuhan. Haleluya. Iya. Jangan dilihat dari sudut yang lain dulu. Sepadan yang pertama, ya, bukan tinggi atau satu tinggi satu pendek, bukan. Ya. Sepadan yang pertama adalah dalam hal iman percaya. Itu sepadan yang pertama. Lihat kerohaniannya. Cinta Tuhan atau tidak, mengasihi Tuhan atau tidak. Ya. Mau satu saudaraku yang dikasih Tuhan tinggi, satu pendek, mau satu gemuk, satu kurus, nggak jadi masalah. Yang paling pertama adalah sepadan. Kalau boleh sepadan dalam segala hal, boleh lebih tepat. Tapi kalau tidak, yang paling penting dulu kerohanian. Cinta Tuhan. Masalah harta, masalah ke depan, itu saudaraku adalah berkat Tuhan di dalam rumah tangga. Tidak bisa suami membanggakan diri ketika rumah tangga itu diberkati. Tidak boleh berkata istri, penghasilanku lebih banyak. Tidak boleh. Itu berkat bersama-sama di dalam rumah tangga. Apalagi kalau itu terjadi setelah berumah tangga. Ya, gak boleh. Harus saudaraku sama-sama saling mengasihi. Karena itu berkat di dalam rumah tangga. Ya. Kau lamban aku coba diberkati, gak bisa. Itu berkat di dalam rumah tangga. Ada istri penghasilan lebih banyak direndahkan suaminya, gak boleh. Gak boleh. Itu harus sama-sama. Itu berkat di dalam rumah tangga. Itu berkat di dalam nikah. Ya. Haleluya, katakan amin saudara. Mak bisa sedikit lagi ya. Nah, tujuan kehidupan kita. Tujuan hidup. Ya. Allah menciptakan manusia itu segambar dengan Dia. Karena pada awalnya saudara, Tuhan ya menciptakan manusia itu tidak kepada makhluk yang lain. Tidak ada makhluk yang lain. Bahkan sering kita mendengarkan malaikat itu diutus melayani setiap kita. Kita harus meyakini setiap kita punya malaikat. Walaupun kita tidak melihat dia secara mata lahiriah. Tapi mata iman kita harus meyakini bahwa setiap kita ada malaikat. Tuhan menciptakan manusia itu segambar dengan Allah. Tentu dia punya tujuan. Dia punya rencana yang begitu indah, begitu dalam, bahkan banyak manusia tidak dapat menyelami rencana Tuhan yang begitu indah dan luar biasa itu bagi manusia. Sehingga tadi ketika orang-orang tidak mempercayai Yesus, tidak meletakkan dia sebagai kepala, tidak meletakkan dia sebagai dasar bangunan rumah tangga itu, maka yang terjadi apa? Mereka menganggap tidak mahal. Bahkan mereka menjadi tersandung. Ya. Tapi bagi orang yang memahami itu mahal. Rumah tangganya dibawa kepada Kristus. Supaya rumah tangga itu
diberkati dan tidak dipermalukan. Ya. Haleluya, katakan amin saudara. Nah kita melihat dulu saudaraku ya, Kejadian 1 ayat 27. Ya silakan Pak. Kejadian Demikian firman Tuhan. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Iya. Ini punya tujuan saudara. Diciptakan kita segambar dengan dia. Tujuannya apa? Supaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya dari awal Tuhan menciptakan manusia itu hampir sama seperti dia. Tapi bukan kita menjadi Tuhan ya. Atau Tuhan menjadi atau ya kita nggak bisa menjadi Tuhan. Tapi artinya apa saudara? Benar-benar kita diciptakan segambar dengan dia. Tujuannya adalah supaya apapun yang menjadi miliknya Allah menjadi warisan kita. Katakan amin saudara. Makanya Alkitab mencatat bahwa kita ini adalah wakil-wakil Tuhan di bumi ini. Jadi sebenarnya dalam rencana Tuhan itu saudara, ketika kita ada di dalam dunia, maka manusia itulah wakilnya Tuhan. Karena memang diciptakan manusia itu persis satu gambar dengan Tuhan. Makanya ketika pada akhirnya manusia itu jatuh dalam dosa. Dan ketika manusia itu dipulihkan kembali ya. Mungkin kita perlu baca dulu saudara Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 kita perhatikan dengan baik Bapak Ibu. Sedikit lagi Roma 8 29 ya silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Terus. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, yang dipilihnya dari semula, ditentukannya juga dari semula. Supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kenapa dikembalikan kepada gambar anaknya? Karena memang pada waktu itu manusia sebelum Yesus datang sudah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan gambar Allah itu. Ya. Nah, tujuan kita dipulihkan gambar Allah itu. Tujuannya apa? Supaya saudaraku sama-sama kita memiliki pemahaman pengertian dan rindu kita saudaraku supaya seisi rumah kita bergerak bersama-sama meraih apa yang menjadi harapan Tuhan dalam penciptaan kita atau harapan Tuhan di dalam memulihkan gambar Allah itu dalam hidup kita. Ya, ayat 14 dulu kita lihat. Ayat 14. Kita perhatikan saudara. Ayat ya. 14. Ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Cara kita mengalami pemulihan adalah Roh Allah. Harus kita terima. Ya, Roh Allah harus kita terima, Roh Kudus. 15 Pak, kita lihat saudara. 15. Ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Terus. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Lanjut. 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Terus. 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris. Untuk apa gambar Allah itu dikembalikan? Saudara? Supaya apa yang sudah terhilang dari hidup manusia akibat dosa atau dicuri iblis supaya kembali. Maka ketika kita menerima roh Tuhan, roh kita dipulihkan kembali oleh roh Tuhan, maka kita dikembalikan kepada gambar Kristus. Apa yang terjadi? Kita akan menjadi ahli-ahli warisnya Tuhan. Kok gak ada yang amin sah? Haleluya. Amin.
Supaya kita menjadi ahli waris. Dengar baik-baik. Rumah tangga, keluarga, nikah rumah tangga yang sudah kembali kepada gambar Kristus, rumah tangga itu adalah ahli waris kerajaan surga. Katakan amin, saudara. Itu makanya kita bawa rumah tangga kita kembali kepada gambar Kristus. Ya, letakkan nikah rumah tangga kita di atas dasar batu penjuru yang adalah Kristus. Suami harus berjuang meletakkan Yesus sebagai kepala di dalam hidupnya. Supaya benar-benar saudaraku, Kristus ada di dalam rumah itu. Ketika seisi rumah kembali kepada gambar Kristus, maka rumah tangga itu, keluarga itu ya akan menjadi gambar Allah, ahli waris kerajaan surga. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau orang-orang yang diberkati oleh Tuhan ada di dalam rumah kita, maka betapa bahagianya. Kenapa? Karena semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Karena ahli waris, kita akan menerima karunia dari Tuhan, kita akan menerima roh Kristus, kita akan menerima berkat-berkatnya, baik jasmani maupun rohani. Katakan amin. Jadi bawa rumah tangga kita, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Supaya kita kembali kepada gambar Kristus. Supaya saudaraku benar-benar kita berfungsi kembali, menerima hak kita, menerima warisan kita, yaitu sebagai ahli waris. Ahli warisnya Allah. Ya. Ayo kita bawa ibadah sama-sama, saudara. Coba kita lihat dulu, saudaraku, ayat 17 kita perhatikan sama-sama. Ayat 17. Iya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Jadi Allah. siapa yang dimaksud ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Semua janji Allah di dalam Alkitab akan menjadi milik ahli waris kerajaan sorga. Haleluya, katakan amin. Oh betapa indahnya saudaraku, kalau seisi rumah kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Ya, dikatakan siapa itu ahli waris? Apa yang dimaksud dengan ahli waris dalam kerajaan sorga? Yaitu yang dimaksud adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Lanjut Pak. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Terus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita akan kita akan menerima janji itu sebagai ahli waris, menerimanya bersama-sama dengan siapa? Kristus. Tapi kalau kita ikut menderita, mengapa saudaraku? Banyak keluarga Kristen. Yang satu mau, yang satu tidak. Karena yang satu tidak mau menderita. Ikut Kristus itu memang karena Kristus yang kita ikuti adalah Kristus yang menderita. Mengapa Kristus itu menderita? Banyak orang, saudara, mengapa Kristus itu menderita? Banyak orang soalnya ikut Tuhan kok menderita sih? Karena saudara, selama kita di dalam dunia ini, setan tidak menyukai Kristus. Ayo ucapkan sama-sama, setan tidak menyukai Kristus. Jadi siapapun yang mengikut Kristus pasti dibenci setan. Makanya saudaraku, kalau Kristus dibenci oleh iblis, ya, maka pengikut-pengikutnya pasti akan dibenci. Haleluya, katakan amin. Itu makanya setiap pengikut Kristus pasti menderita. Dan Yesus bilang, kalau gurumu menderita, sudah dianiaya, sudah dibenci, kamu tidak lebih dari guru. Guru kita Yesus, dia sudah menderita. Kita tidak lebih dari dia. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, kita bisa berhak menerima janji itu.
sebagai ahli waris. Tapi untuk mencapai itu, kita juga harus mau menderita bersama dengan Kristus. Dianiaya, diejek, difitnah, itu juga sudah penderitaan. Karena bagaimanapun kita tertekan. Ya, jangan harus selalu kita doa kita masih belum dikabulkan, kita disuruh sabar. Ya, itu juga adalah bentuk penderitaan. Ya, kenapa bentuk penderitaan? Karena kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, belum datang-datang, sementara ini sangat membutuhkan. Tapi belum, itu juga penderitaan dalam penanti-nantian itu. Nah, banyak hal penderitaan itu kita bisa alami dalam Kristus. Dan ketika kita sabar menjalaninya, maka saya yakin dan percaya itulah yang dimaksud. Berarti kita sudah siap menderita bersama-sama dengan Kristus. Kita akan menerima apa yang menjadi bagian kita sebagai janji-janji Allah. Ya, nah untuk itu saudara, Tuhan katakan janganlah kamu khawatir. Ya, kita lihat dulu sebentar. Ya, atau saya baca sendiri. Matius pasal 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengenai apapun kehidupan kita di dalam dunia ini, jangan hidup dalam kekhawatiran. Percayalah, kita adalah ahli-ahli warisnya Allah, yaitu orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Haleluya. Ya udah sabar. Kalau saudaraku yang dikasihi Tuhan belum dijawab, sabar. Belum kita capai, sabar. Itu adalah bagian dari penderitaan yang harus kita lewati. Haleluya. Katakan amin saudara. Kita harus, itu juga bagian. Bukan sepenuhnya, hanya itu gak bagian. Itu ada bagian-bagian. Ada penderitaan parah, ada penderitaan-penderitaan yang kita alami. Tidak harus parah dalam hal-hal yang dialami oleh orang-orang lain. Tidak harus sama. Ya, haleluya. Nah, saya berharap saudaraku yang dikasihi Tuhan dan kita memahami ini. Bahwa ternyata sebagai ahli waris harus selalu yakin. Saya yakin. Saya ahli waris, berhak menerima janji Allah. Ya, jangan khawatir. Kadang-kadang yang menghambat kita adalah kekhawatiran kita. Haleluya, amin. Yang penting merapat terus kepada Kristus. Berpedoman terus kepada Dia. Terus letakkan Dia sebagai kepala di dalam hidup rumah tangga itu. Maka saya yakin dan percaya rumah tangga itu akan menikmati warisannya. Apa warisan kita? Yaitu berhak menerima janji Allah. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi bagian kita sebagai anak-anak Abraham. Mari saudaraku, bawa nikah rumah tangga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bawa nikah rumah tangga kita untuk melayani Tuhan. Haleluya, amin. Seisi rumahku, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan layani Tuhan. Haleluya. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan, kita lanjutkan Selasa depan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyembah Tuhan. Mari saudaraku, kita sembah Dia, kita siapkan hati kita. Kita fokus untuk memberikan penyembahan kita kepada Dia. Dan saudaraku, mulai hari ini, mari mulai renungkan baik-baik. Biarlah kita bawa seisi rumah kita
untuk boleh beribadah dan melayani Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian, saudaraku. Saya mengajak kita menyanyikan pujian ini, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Haleluya. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Mari katakan, jauh ke dalam, jauh ke dalam, tubir laut, kau melemparkan dosaku. Amin, amin Tuhan. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Haleluya. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kepadamu ya. Haleluya. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih, amin, pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina, kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saudaraku, betapa banyak keluarga Kristen tumbuh tanpa pengenalan akan Kristus. Betapa banyak keluarga Kristen tumbuh tanpa menyadari bahwa mereka dipersatukan oleh Tuhan, dan seharusnya keluarga itu selalu berpedoman kepada Kristus sebagai kepala. Untuk itu Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa rumah tangga yang dipersatukan Tuhan, bahwa rumah tangga yang dimana Yesus menjadi kepala suami, suami jadi kepala istri, tidak bisa berjalan dengan baik tanpa benar-benar Yesus itu diletakkan sebagai kepala. Alkitab berkata, saudara, bahwa Yesus adalah batu penjuru. Semua bangunan akan diletakkan di atasnya. Maka untuk itu, bangunan nikah rumah tangga kita harus kita letakkan di atas dasar batu karang itu, supaya kuat, kokoh, dan tidak gampang roboh oleh karena berbagai macam
masalah yang menimpa nikah rumah tangga itu. Nikah rumah tangga itu karena Kristus yang mempersatukan, selalu harus berpedoman kepada Kristus. Nikah rumah tangga itu karena Yesus adalah kepala, maka kita harus, saudaraku, bergerak sesuai dengan petunjuk Kristus. Rumah tangga Kristus harus berpedoman kepada Yesus lewat firman-Nya. Harus melayani Tuhan, harus menyembah Yesus, harus beribadah kepada Yesus. Yosua dengan tegas mengatakan, aku dan seisi rumahku beribadah hanya kepada Tuhan, melayani hanya kepada Tuhan. Pastikan ketika hidup kita kembali kepada Kristus, Alkitab mencatat kita adalah ahli-ahli warisnya Allah yang berhak menerima janji-janji Kristus. Bawa keluargamu melayani Tuhan, bawa keluargamu beribadah kepada Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama, saudara. Karena dasarnya adalah penebusan Kristus. Kalau tidak ada penebusan Kristus, kita tidak bisa, saudaraku, menjadi keluarga-keluarga yang mewarisi kerajaan Allah. Kita menjadi ahli waris karena dasar penebusan Kristus, dasar pengorbanan Kristus. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini, saudara. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin, amin Tuhan, amin. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku, bahwa rumah tangga kita mengalami penebusan Kristus dengan sempurna. Jauh ke dalam tubir laut, haleluya, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. betapa besar, Betapa besar haleluya, kasih pengampunanmu Tuhan. tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan, Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan. pengampunan, pengampunan yang kau beri, pulihkan betapa besar, betapa besar kasih, haleluya, Pengampunanmu Tuhan. tak kau pandang, pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan. pengampunan yang kau pengampunan, Pengampunan yang kau pengampunan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. benar ya
yang mendapatkan Mari belas sembah Tuhan, haleluya. Akulah orang yang pernah Haleluya, kami menyembah, kami menyembah. Mari sembah yang Tuhan. menarikku dari Sembah Dia dalam hidup kegelapan kita. ya Tuhan. Jika bukan Kau yang menarikku, aku pasti sudah tiada ya Tuhan. Aku sudah di dalam liang kubur ya Yesus. Bila bukan karena kemurahan-Mu, aku Mari angkat suaramu. bagimu Tuhan. Mari sembah Tuhan kita. Aku Dia bersyukur Raja di atas segala raja. Engkau mengenalku yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Aku yang membutuhkan pelukan kasih-Mu ya Yesus. Ini aku Tuhan, ini kami, ini Bapa yang kami, baik, ini baitmu. Bapa yang baik. Terima kasih, Kau mengubahkan hati kami. Seorang pemalu ini Kau ubahkan. Seorang pemalu ini Kau Ku menyembah, ubahkan. ku menyembah, Bukan karena kuatku, bukan karena kuatku aku bisa aku berubah. menyembah Yesus. Namun Kami oleh karena menyembah belas Yesus. kasih-Mu, dan Kau dengarkan doa hamba-hamba-Mu. Terima kasih. Haleluya. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia, bersekutu dengan Dia. Bawa keluargamu kepada Kristus yang adalah Kau berikan hati yang kepala. baru bagi kami. Bawa keluarga kita beribadah kepadanya, melayani Dia. Ajaib kasih-Mu, sungguh ajaib kasih-Mu. Seorang pendosa ini masih Kau dengarkan. Engkau sungguh gembala yang Kau baik. baik, kau baik, kau Engkau baik. mendengarkan rintihan Kau domba-domba-Mu. baik, kau baik Tuhan. Dari surga Kau mendengarkan rintihan kami domba-domba-Mu. Mencari wajah-Mu, mencari tangan-Mu, tersungkur di kaki-Mu, Yesus. Terima kasih, Terima kasih Tuhan, terima Kau tak kasih Yesus. perhitungkan dosa. Terima kasih Roh Kudus, terima Kau tak kasih. ingat segala Saudaraku, pada malam hari ini, kalau saudara menangislah supaya keluarga kita jangan tinggal. Supaya isi rumah kita jangan tertinggal. Kau tak Haleluya. Mari angkat tangan saudara sama-sama. Kita berdoa untuk keluarga kita. Bawa beribadah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, kuatkan aku agar kami berkomitmen. Kami dan seisi rumah kami akan beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama Bapak. dahsyatnya karya bagi hidupku, bagi perjalanan. Kau memungutku, Engkaulah yang memungutku, ya Yesus. Keluarga yang Kau
Tuhan pulihkan kami seisi rumah. Engkaulah kasih setia yang besar. Engkaulah benteng kehidupan Pulihkan kepada gambar Kristus. Pulihkan kepada gambar Kristus. bagi kami. Biarlah kami seisi rumah melayani Kau yang Tuhan, memagari kami dengan keselamatan dan tongkat penggembalaanmu masih kau percayakan bagi kami. Menarik kami orang yang berdosa ini Tuhanku tolong. diam dalam kandang penggembalaanmu. Bahkan semua umatmu juga Tuhan tolong. Dalam nama Yesus. Ya Yesus. Dalam nama Yesus. Supaya kami sama-sama menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang dianugerahi kemurahan, yang harus melayani, beribadah, mengabdi kepada Yesus Raja segala Raja. Terima kasih Bapak. Terima kasih, haleluya. Hamba juga berdoa untuk semua umat-Mu, bahkan jiwa-jiwa Tuhan yang mengikuti ibadah ini di mana saja mereka berada, seluruh sidang jemaat Tuhan juga. Bapa, kami berdoa berkati, pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Mereka juga ditarik datang kepada Kristus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih, sembuhkan mereka apabila mereka sakit, lepaskan mereka dari ikatan belenggu, ampuni mereka Tuhan. Dan setiap pribadi mengalami pemulihan daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami mematahkan pekerjaan iblis yang menghalangi keluarga kami beribadah melayani Tuhan, menghalangi nikah rumah tangga kami bertumbuh dalam Kristus, menghalangi hidup kami sebagai ahli-ahli waris kerajaan sorga. Hai iblis, enyangkau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus, darah Yesus, balut dan bungkus kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan.